Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa akuntansi Universitas PGRI Adipura Surabaya. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan internasional. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan saya akan menyebutkan nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mendeling Daong, yang kedua ada Umiyah Yayang, yang ketiga ada Cici Octavia, yang keempat ada Siti Masyaroh, yang kelima ada Argi Bagus, yang keenam ada Miftah Rizky, dan yang terakhir saya sendiri Haris Mauludin. Oke, kita langsung masuk ke PPT-nya. Untuk latar belakangnya, pertumbuhan yang hebat terjadi di dalam penerbitan dan perdagangan modal di tahun ke tahun terakhir ini karena privatisasi, pertumbuhan ekonomi, relaksasi kontrol modal, dan teknologi informasi yang terus maju. Nah, oleh karena itu, memahami laporan keuangan non-domestik juga meningkat seiring dengan lebih mendunianya aktivitas merger dan akuisisi. Untuk itu, laporan keuangan menjadi lebih penting daripada sebelumnya sebagai basis analisis kompetitif, keputusan kreatif, negosiasi bisnis, dan kontrol badan hukum. Untuk poin yang kedua, tantangan dan perang dalam analisis lintas negara. Nah, di banyak ekonomi pasar berkembang, analisis keuangan seringkali memiliki reliabilitas yang terbatas. Analisis keuangan dan valuasi internasional digambarkan dengan banyak kontradiksi. Dalam pemeriksaan standar laporan keuangan internasional atau IFRS yang dikeluarkan oleh IASB menyatakan bahwa definisi transparansi perusahaan tidak harus selalu konsisten dengan gagasan transparansi yang dibiasakan oleh para analis. Untuk ketersediaan informasi, analisis strategi bisnis sangat sulit di berbagai negara karena kurangnya informasi yang dapat dipercaya tentang perkembangan makro sampai mikro. Dan untuk rekomendasi analis, World Wide Web www juga menawarkan akses cepat untuk informasi akhir-akhir ini. Tidak tersedia atau sulit untuk didapatkan informasi negara juga dapat ditemukan dalam terbitan laporan internasional yang didistribusikan oleh badan-badan akuntansi besar, bank, dan lembaga perantara. Nah, di sini terdapat 4 poin: analisis akuntansi, analisis keuangan internasional, analisis arus kas, dan mekanisme penanggulangan. Next, untuk analisis prospektif internasional bisa dilihat bahwa analisis proporsional menggunakan 2 langkah, yakni perhitungan perkiraan dan valuasi. Dalam perhitungan perkiraan, para analisis membuat perkiraan yang jelas mengenai prospek sebuah perusahaan berdasarkan strategi bisnis, akuntansi, dan analisis keuangannya. Dalam valuasinya, analisis mengubah perkiraan kuantitatif menjadi perkiraan nilai sebuah perusahaan. Dan untuk ketetapan waktu dari sebuah informasi, variabilitas dalam ketetapan waktu informasi akuntansi menempatkan beban tambahan pada pembaca laporan keuangan asing. Beban ini sangat berat bagi perusahaan-perusahaan yang keadaan operasionalnya sangat berubah. Lalu untuk pertimbangan mata uang asing, para pembaca yang memilih kerangka mata uang domestik ketika menganalisis akun mata uang asing dapat menerapkan sebuah translasi yang mudah dengan menggunakan nilai tukar akhir tahun. Untuk perbedaan format laporan, format neraca dan laporan penghasilan berbeda di setiap negara. Nah, ini poin pentingnya di sini. Karena perbedaan klasifikasi juga banyak di dunia, perbedaan format laporan walaupun menyulitkan tidak terlalu penting karena struktur yang mendasari laporan keuangan cukup sama di seluruh dunia. Untuk batasan bahasa dan istilah, ini simple, perbedaan bahasa antar negara bisa menghadirkan batasan informasi bagi para pengguna laporan keuangan. Sebagai contoh ini, Hyundai Motor Company atau HMC, perusahaan ini didirikan pada tahun 1967 oleh Jung Ju yang bermarkas di Yangjae-dong, Sejeong-jeol. Perusahaan otomotif ini berkembang di Korea Selatan dan bahkan sanggup menembus pasar internasional yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan otomotif Jepang. Di tahun 2011, merek ini mencetakkan pertumbuhan penjualan tertinggi di dunia untuk 2 tahun yang berturut-turut. Faktor-faktor yang menyebabkan Hyundai memiliki daya saing yang tinggi di pasar internasional adalah ada 4 yang kami karang di sini adalah: yang pertama, produk-produk Hyundai harus lebih kompetitif. Yang kedua, Hyundai harus menjual produk yang variatif berbeda dengan yang lain.
Yang ketiga, jaringan pemasaran dan servis atau layanan perbaikan harus ada di mana-mana sehingga servis kepada konsumen bisa dilakukan dengan cepat. Dan yang keempat, ada strategi Hyundai meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini adalah poin terpentingnya adalah kepuasan dari pelanggan. Dari pelajaran yang dapat kita ambil di sini adalah syarat manajemen bisnis. Keberhasilan Korea Selatan tidak lepas dari perhatian besar pemerintah Korsel pada pendidikan. Poin pentingnya adalah pendidikan, pembangunan sumber daya manusia, serta investasi agresif di kegiatan penelitian dan pengembangan. Ini peran pemerintah juga sangat penting dalam berkembangnya suatu bisnis dalam suatu negara. Karena perekonomian Korea Selatan berkembang dengan didasari semangat nasionalisme bangsa Korea Selatan yang kuat. Selanjutnya, untuk pengendalian kualitas, dalam upaya mempertahankan kualitas produk, PT HJM berusaha untuk meminimalisir jumlah kecepatan dalam setiap waktu inspeksinya. Ini untuk analisis SWOT-nya dari PT Hyundai-nya. Nah, bisa dibaca ini ya. Untuk strength-nya ada 5 poin, weakness-nya ada 4 poin, opportunity-nya ada 3 poin, dan threat-nya ada 3 poin. Nah, cukup. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kata, saya mohon maaf. Saya mewakili dari kelompok. Apabila ada kurang lebihnya kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.